Next is chapter 49. Masih dalam cerita Jangan Salahkan Aku Selingkuh, buah karya Renita April. Bersama-sama, mari Audiotune Lovers kita simak dan dengarkan. Enjoy listening. Ray telah sampai di Bandara Internasional Paris dengan pesawat pribadinya. Dia turun dari badan pesawat dengan gaya pria maskulin. Ray menggunakan coat hitam dan kacamata hitam. Ray berjalan dengan gaya cool menuju mobil jemputannya. Dia memang membawa beberapa bawahannya untuk mengurus segala keperluannya selama di luar negeri. Sopir telah membukakan pintu mobil. Ray masuk ke dalam mobil dan duduk manis di dalam sana. Ray meraih ponsel dan mengaktifkannya. Dia mencoba untuk menelpon Anna, tapi kekasihnya itu tidak mengangkat telepon. Ray berdecak tak terlihat terlihat kesal. Ray terlihat kesal karena Anna malah membalas perbuatannya. "Tunggu aku, Anna. Akan aku buat kamu tidak bisa bangun," geram Ray. "Hei, kita langsung ke hotel saja," perintah Ray kepada sopir. Sopir mengangguk dan mengantar Ray ke sebuah hotel mewah. Mobil sampai di hotel, sopir keluar dan membukakan pintu mobil untuk Ray. Dia juga mengeluarkan koper dan membawanya bersama Ray yang sudah keluar dan berjalan menuju meja resepsionis. Ray tinggal mengambil kartu kunci saja, karena sebelumnya para bawahannya sudah menyewa kamar untuk Rayhan. Dengan langkah tegapnya, Ray masuk ke dalam lift. Ray sampai di depan kamar hotelnya. Dia menggesekkan kartu kunci dan masuk. Sopir yang ikut bersamanya juga masuk dan meletakkan koper Ray di dalam sana. Ray mengeluarkan beberapa lembar mata uang euro dan diberikan kepada sopir itu. Sopir itu berterima kasih dan berlalu dari kamar Ray, menutup pintu kamarnya. Kamar Ray sangat mewah dan berfasilitas lengkap. Dari balkon kamar saja dapat melihat pemandangan kota Paris. Di kamar hotel itu juga terdapat teras untuk bersantai. Kamar hotel itu juga tersedia minibar, pemandian air panas, serta TV layar lebar. Ray sengaja memesan kamar itu karena dia akan mengajak Anna untuk bermalam dengannya. Ray merebahkan dirinya di atas ranjang empuk. Dia akan beristirahat sejenak sebelum menemui Anna di rumah tantenya. Saat Anna baru sampai di Paris, dia sudah mengirim alamat di mana dia akan tinggal karena sebelumnya Ray pernah mengatakan untuk mengunjungi Anna sebulan sekali. Anna selesai nge-gym bersama Tika di ruangan olahraga. Rumah Tika memang difasilitasi dengan ruang olahraga. Anna mengelap keringat yang bercucuran di tubuhnya. Dia meraih ponsel yang diletakkan di kursi. Anna menegak air mineral seraya mengecek pesan serta panggilan telepon. Anna terkekeh geli saat melihat begitu banyak pesan serta panggilan telepon dari Rayhan. "Sekarang baru telepon. Kemarin kemana saja kamu? Dasar bucin. Apalagi yang membuat dia marah padaku?" gumam Anna. "An, kamu kenapa?" tanya Tika yang melihat Anna menyengir. Anna menggeleng. "Enggak kok Tan, lagi baca cerita lucu aja." "Oh ya sudah, Tante duluan ya," ucapnya seraya melangkah keluar dari ruangan olahraga. Anna juga beranjak dari sana. Dia menuju kamarnya membersihkan diri. Hari sudah gelap karena memang Anna dan Tika menghabiskan waktu berolahraga pada malam hari. Anna masuk ke dalam kamar mandi. Dia membersihkan dirinya. Setelah membersihkan dirinya, dia merebahkan diri di kasur dan tidur. Pagi harinya setelah sarapan, Ray mengendarai mobilnya menuju alamat rumah Tika. Dia mengendarai mobilnya sendiri dengan bantuan dari GPS. Mobil Ray berhenti di gerbang rumah mewah. Dia keluar dari dalam mobil. Ray meminta izin kepada satpam untuk masuk. Kebetulan saat itu Ellie tengah keluar dari rumah Ellie. Ellie menatap sosok pria tinggi campuran seperti dirinya berdiri di depan gerbang rumah. Ellie menghampiri Rayhan.
Sorry, who are you? I'm Ray, I want to meet Anna, ucap Ray. Oh, Kak Ana. Paman, siapanya Kak Ana? Tanya Ellie dengan bahasa Indonesia. Paman pacarnya, jawab Ray. Ganteng banget pacar Kak Ana, tapi masih gantengan pacarku, batin Ellie. Ayo paman, masuk saja ke rumah, ucap Ellie. Ellie dan Rehan berjalan bersama masuk ke dalam rumah. Ellie mempersilahkan Rehan untuk duduk di sofa ruang tamu. Dia berlari menaiki anak tangga menuju kamar Ana. Kak Ana, buka pintunya, teriak Ellie. Ellie mengetuk-ngetuk pintu kamar Ana, namun sang empunya kamar tidak membuka pintu. Ellie mendorong pintu kamar yang tidak terkunci dan masuk ke dalam. Ellie mendengus karena anak masih tidur. Pantes saja tidak dengar orangnya tidur. Ellie keluar dari dalam kamar Ana. Dia berpapasan dengan kedua orang tuanya yang ingin turun ke bawah. Ellie, Kak Ana masih tidur? Tanya Tika. Iya, Mam. Padahal di bawah ada pacar Kak Ana, ucap Ellie. Tika melirik suaminya. Hani, kamu temani dulu pacar Ana, biar aku yang bangunkan putri tidur itu. Oke, El, ikut Daddy, ucap Robert. Tika masuk ke dalam kamar Ana. Dia menggeleng dan duduk di tepi ranjang. Tika mengguncang pelan tubuh Ana. An, bangun, pacarmu datang, ujar Tika. Ana menggeliat. Siapa yang datang? Pacarmu, jawab Tika. Suruh saja ke sini, aku mau tidur lagi, ucap Ana dengan mata terpejam. Tika keluar dari kamar Ana, dia turun ke bawah menemui Rehan. Tika tersenyum dan menyapa Ray yang tengah berbincang bersama suaminya. Kamu pacarnya Ana? Tanya Tika. Ray mengangguk. Halo, aku Rehan. Ray dan Tika saling berjabat tangan. Tika memperhatikan sosok Ray yang tampan dan terlihat berkelas. Sangat jauh sekali dari Dimas. Meski Dimas juga tampan. Kamu masuk saja ke kamar Ana. Dia sedang tidur dan tidak bisa bangun. Tika melirik putrinya. Ellie, antar paman Ray ke atas. Ellie mengangguk dan mengajak Rehan ke atas. Ellie mendorong pintu kamar Ana. Silakan paman. Terima kasih El, ucap Ray. Ray masuk ke dalam kamar Ana, sedangkan Ellie pergi meninggalkan Rehan. Terlihat anak memang sedang tidur. Ray menutup pintu kamar. Ray memperhatikan kekasihnya itu, dia enak-enak tidur setelah membuatku terbakar cemburu. Aku tidak akan mengampuni kamu, Ana. Ray melepas coat yang dia pakai, dia juga melepas sepatunya. Ray naik ke atas ranjang dan memeluk Ana dengan erat. Ana merasa tubuhnya ditindih. Dia menggeliat namun tidak bisa. Ana membuka matanya membulat melihat pria yang sudah berada di atasnya. Ana menggosok-gosok matanya. Apa aku sedang bermimpi? Ini Rehan beneran atau halusinasi saja? Ana mencubit kedua pipi Rehan dengan kuat. Au! Sakit pipiku, ringis Ray. Ana mendorong tubuh kekasihnya hingga terjatuh dari tempat tidur. Ana bangkit dari tidurnya, dia menepuk-nepuk pipi Rehan. Sayang, ini beneran kamu? Tanya Ana. Ray berdecak. Ish, bukannya disayang saat ketemu, malah dicubit dan didorong. Aku mengira tadi hanya mimpi, kekeh Ana. Peluk dulu sini kangen, ucap Ray. Ogah, aku marah padamu karena mengabaikan teleponku, cicit Ana. Ana turun dari ranjang kasur, dia melangkah masuk ke kamar mandi. Belum sempat Ray menyusul, Ana sudah mengunci pintu kamar mandinya. Ray menggedor pintu kamar mandi. An, buka pintunya, aku juga mau ikutan mandi. Keluar dari kamarku, teriak Ana. Ish, kenapa dia yang marah? Harusnya aku yang marah. Gagal deh mau mesra-mesraan, lirih Ray.
That's it. Saya akan segera kembali untuk membacakan bab berikutnya, Audio Tune Lovers. Dan seperti biasa, Renita mengatakan, dukung author dengan vote like dan juga komennya ya. Ditunggu. Don't go anywhere. I will be back very soon. So to be continued. Bersambung. Thank you for listening.